Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya DGP Kabupaten Banjar mengadakan proses pertama pengambilan keputusan dan pengujian komunikasi efektif, yang mana hari ini mencoba pengambilan dan pengujian keputusan tersebut dengan rekan sejawat namanya Ibu Anissa, bagaimana dengan studi kasus tentang Ibu Tati. Nah, Ibu Tati itu adalah guru kelas SD yang berada pada mengajar di kelas 5, terkenal disiplin, terkenal galak, dan cenderung anak-anak susah untuk mendekati beliau karena galaknya beliau, karena disiplin beliau. Tapi ada sebagian anak yang bisa menyesuaikan dengan gaya disiplin dan galaknya Ibu Tati tersebut. Nah, ada permasalahan ketika Ibu Tati menghukum siswa di kelasnya untuk berlutut di depan kelas dan pada panas yang sangat terik. Nah, kita minta pendapat untuk itu, bagaimana tanggapannya tentang pengambilan dan pengujian keputusan yang terbaik. Apakah sikap Ibu Tati tersebut sesuai atau tidak terhadap pendisiplinan siswa tadi. Nah, kepada Ibu Anissa gimana pendapatnya? Oke, baiklah, terima kasih kepada Pak Badun. Di sini saya akan mencoba menanggapi dari studi kasus yang diberikan Pak Badun tadi. Di sini mungkin saya akan berandai-andai jika saya adalah Ibu Tati atau rekannya. Rekan dari Ibu Tati. Ibu Tati. Oke. Jadi jika saya adalah rekan dari Ibu Tati, di mana ketika saya mungkin lagi mengajar, tiba-tiba mendengar ada anak menangis tadi apa ya? Iya. Anak menangis di luar kelas. Kemudian ketika saya keluar, ternyata ada seorang anak perempuan tadi kelas 5 yang berlutut di bawah terik sinar matahari. Ya. Oke. Saya sebagai rekan kerja Bu Tati, ketika melihat ada anak yang seperti itu, pertama saya akan mendatangi anak tersebut. Kemudian karena anak itu berada di depan kelas Bu Tati, jadi saya akan mencari penyebab kenapa anak itu menangis, tentu saja kepada yang terdekat, yaitu pastilah Ibu Tati. Nah, jadi di situ saya akan mencari tahunya saya akan bertanya kepada Bu Tati. Mungkin begini, tapi bertanyanya itu yang sopan. Jadi begini, mungkin pertanyaannya, Bu Tati, apa yang bisa saya bantu dengan anak di depan kelas ibu yang menangis? Nah, mungkin di situ Ibu Tati akan bercerita kepada saya kenapa anak tersebut menangis. Yeah. Nah, setelah itu saya akan mendengarkan cerita Ibu Tati. Jika ceritanya itu misalkan anak tersebut melanggar suatu aturan kesepakatan yang telah disepakati bersama, mungkin di sini saya cuma bisa menyarankan saja kepada Ibu Tati, karena di sini kan kami sama-sama rekan sejawat. Jadi saya tuh tidak berhak mengatur-ngatur Ibu Tati, tapi mungkin bisa menyarankan kepada Ibu Tati. Nah, jadi bisa menyarankan kepada Ibu Tati, seandainya anak ini tidak menangis, mungkin saya akan mengacuhkan saja, tapi karena itu kan hak Ibu Tati, misalkan mengeluarkan siswa. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan anak ini sudah menangis, otomatis kan mungkin dia itu bisa terlalu sedih mungkin, atau dia itu kesakitan karena mungkin terik kan. Iya. Jadi intinya menginstruksi Bu Tati saat ngajar apa tidak? Intinya
Kalau menanyakan tadi kan berarti Ah. menginstruksi nih, ketuk pintu, assalamualaikum Bu Tati kan kayak gitu kan. Nah, Dalam artian menginstruksi di sini mungkin hanya memberi saran, Bu Tati sebaiknya jangan seperti ini karena takutnya anaknya pingsan atau bagaimana. Tapi tapi itu tergantung Ibu Tatinya mau melanjutkan atau tidak. Untuk menginstruksi yang menyetop itu mungkin bukan kewenangan saya. Karena saya hanya rekan kerja, menyarankan saja mungkin. kalaunya itu kalau sikap yang Ibu Anissa pegang kan berarti ini kalau melihat seperti yang dilakukan Ibu Tati tadi, kita berhak enggak dulu meminta penjelasan dengan menghentikan beliau mengajar? Berhak kita meminta penjelasan dengan menghentikan beliau mengajar, kan bertanya kita dulu. Nah, kalau kita seperti itu kan melihat kejadian bahwa anak itu berlutut diterik matahari menghadap ke kelas tanpa dihiraukan, apa yang dirasakan dulu sebelum kita berlaku lebih jauh ketika melihat hukuman yang dilakukan Ibu tadi seperti itu yang dirasakan kepada anak tersebut? Ya, Mungkin tidak tega saya, apalagi dia kan anak perempuan. Tidak tega dan sebenarnya ingin itu dengan Bu Tati. Kenapa jadi sampai Bu Tati seperti itu, sampai tidak menghiraukan? Kan takutnya terjadi apa-apa dengan anak itu. Anak itu dari Bu Tati. Perempuan tadi. Dua-duanya takutnya. Berarti kalau menurut Ibu Anissa, kasus Ibu Tati ini kalau di kehidupan nyata, di pembelajaran kan, di sekolah-sekolah itu kita ketika ada salah satu siswa seperti itu, kita akan datang mengetuk pintu ke kelas, meminta, Bu, kenapa anak ini itu menurut Ibu Anissa itu boleh apa tidak dulu menginstruksi ketika sedang mengajar, boleh apa tidaknya dulu? Tidak atau boleh kan? Boleh. Boleh. Alasannya kenapa? Karena jika dibiarkan saja, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan anak tersebut. Karena di sini masalahnya anaknya menangis. Seandainya anak tersebut mungkin berdiri aja, diam aja, wajahnya tidak pucat misalkan, mungkin saya akan abaikan saja. Itu haknya Bu Tati menghukum anak. Kita datang, caranya gimana? Cara menginstruksinya. Nah, tentu saja dengan kalimat pertanyaan yang tidak menyinggung Bu Tati. Misalkan saya bertanya, Bu Tati, ini ada apa dengan anak ini? Seolah-olah kan itu salahnya Bu Tati. Jadi mungkin saya, Bu Tati, apa yang bisa saya bantu dengan anak ini? Pasti kan Ibu Tati di situ, oh, ibu ini ingin tahu kenapa. Jadi pasti kan bercerita. Nah, kemudian akan saya berikan saran bahwa jangan seperti itulah dengan anak. Tapi hanya menyarankan, yang untuk menegur mungkin Pak Kepala Sekolah yang lebih berhak. Maksudnya menghentikan total, misalkan Bu Tati tidak setuju dengan saran saya. Gitu. Berarti bisa menginstruksi dengan catatan bahasa yang disampaikan itu lebih halus, sehingga tidak sikapnya itu menjudgment bahwa apa yang dilakukan Ibu Tati itu salah, kan begitu kan? Oke, terima kasih pendapatnya. Itu tadi dari rekan sejawat kita Ibu Anissa. Saya Badul dari PGP Kabupaten Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.